Halo, jumpa lagi dengan saya. Bukan jumpa lagi sih, masih baru pertama kalinya, di sini dengan belajar maju. Ya seperti yang kita tahu semua, sepertinya belajar online masih akan terus berlanjut. Saya hanya mau share ini salah satu aplikasi yang, juga saya gunakan di sekolah saya, ya ini namanya Padlet. Nah, Padlet ini menarik sekali. Kenapa dia menarik? Yuk kita coba lihat dari awal. Jadi pada saat kita buka seperti ini, kita itu bisa sign up free. Nah, kita bisa daftar gratis dan kita bisa mendapatkan, bisa mengelola sendiri apa yang ada di dalamnya untuk siswa-siswa kita. Nah, kita coba ini ya, sign up for free dulu, karena saya belum sign up. Nah, di sini saya akan menuliskan oke. Nah, setelah Bapak dan Ibu guru lanjutkan, di sini akan ada pilihan, plan mana yang mau dipilih. Nah, pilih aja yang free ya, karena kan tidak semua sekolah bisa, membiayai Bapak dan Ibu guru untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini secara pro. Jadi untuk saat ini dengan menggunakan yang free saja saya pikir sudah cukup. Oke. Nah, di Padlet ini cara membuatnya, adalah seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengklik yang ini yang namanya Make a Padlet, diklik saja Bapak Ibu, lalu di sini akan ada pilihan, mana yang Bapak dan Ibu pilih. Nah, kapan sih menariknya, Padlet ini untuk digunakan? Seandainya Bapak dan Ibu ini mengajarkan sesuatu yang meminta pendapat anak-anak atau, Bapak memberikan suatu pernyataan yang bisa anak-anak itu debat, nah ini sangat bagus untuk digunakan. Jadi kita nanti tinggal, pilih aja topiknya apa, nanti kita tuliskan di situ dan nanti anak-anak dikasih link sehingga mereka bisa menuliskan pendapatnya, apa yang cocok. Seperti itu. Dan jika Bapak Ibu mengajar sejarah, ini juga bisa nih, misalnya ada timeline. Nah, timeline ini bisa digunakan buat anak-anak yang misalnya kita menggunakan, misalnya perang nih, perang yang ada di Indonesia, mulai dari tahun kapan dan sampai kapan. Nah, ini bisa digunakan. Jadi nanti mereka, bisa mengeksplor sendiri bagaimana cara menempatkan tahun sesuai dengan urutan. Ada juga yang map seperti ini, peta. Oke, kalau untuk di pelajaran saya, karena saya mengajar sains, jadi saya hanya memilih rata-rata mungkin hanya 4 di atas ini, karena saya tidak terlalu menggunakan yang namanya map di sini ataupun timeline. Nah, cara memilihnya kita tinggal pilih aja, klik yang pink ini. Nah, di sini Anda bisa membuat dan ubah judul. Oke, jadi ini adalah background yang muncul, tapi jangan khawatir, ini bisa disesuaikan. Jadi kita tinggal pilih aja, misalnya kita belajar mengenai primary and secondary sources. Oke, atau terserah saja ya Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya saya meminta anak-anak nih, carilah benda atau objek di sekeliling Anda yang bisa, di sekeliling Anda dan identifikasi apakah objek tersebut termasuk primary atau secondary sources. Oke. Nah, di sini ada icon. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru mau menempatkan, icon yang menarik atau yang sesuai dengan topik, silakan dipilih di sini. Namun jika tidak ada, ya terserah ya antara mau menggunakan atau tidak. Misalnya aja saya memilih seperti ini.
Kemudian, mengenai wallpaper, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu bisa memilih wallpaper mana yang sesuai dengan hati Anda. Jadi apakah gradien, misalnya seperti ini, jadi tidak terlalu banyak, motif ya, misalnya. Oke, lalu, apakah di sini ingin menampilkan author's name, nama Anda, seperti itu atau tidak? Apakah boleh siswa Anda untuk memberikan komen atau tidak? Seperti itu. Ini bisa dilakukan dan Anda bisa melakukan adjustment sendiri. Reaksi. Nah, reaksi yang diberikan ini seperti apa? Dalam artian, misalnya salah seorang siswa sudah memberikan komen, sudah memberikan komentar dan segala sesuatunya. Nah, itu teman-teman yang lain bisa, like, seperti itu, atau bisa memberikan star, atau bisa vote, seperti itu. Oke, jadi itu adalah reaksi yang bisa dipilih. Oke, apakah membutuhkan approval dari Bapak dan Ibu guru? Selama Bapak dan Ibu guru mengetahui karakter anak-anak didik, saya pikir untuk approval ini tidak diperlukan, kecuali memang Bapak mengetahui, anak didik Anda ada yang tiba-tiba suka usil, suka upload atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Sehingga di sini boleh klik seperti ini, sehingga nanti anak-anak pada saat mau menampilkan sesuatu akan membutuhkan approval Anda. Tapi jujur, untuk hal seperti ini kadang-kadang menyulitkan, karena artinya Anda pun harus, on time ya setiap saat, maksud saya standby, untuk memastikan bahwa anak-anak melakukan hal yang benar, sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi ketika kita memberikan tugas, terkadang kita tidak selalu bisa untuk standby setiap waktu untuk memastikan mereka benar atau tidak. Jadi lebih baik kalau buat saya kontennya ditutup saja. Jangan lupa kita klik next. Nah, oke, kita udah siap ya untuk memposting. Oke, nah di sini yang Bapak Ibu lakukan, di sini ada tanda plus di ujung kanan bawah. Bisa diklik ya Bapak Ibu, diklik seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan. Misalnya primary source. Oke. Lalu Bapak klik publish. Nah, akan ada muncul seperti ini. Oke, lalu ada lagi. Yang kedua, secondary source. Publish. Oke. Nah, anak-anak di sini akan bisa memberikan komen nantinya. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Sudah selesai seperti ini, sudah saatnya Bapak dan Ibu guru melakukan share. Melakukan share ke anak-anak link mana yang harus mereka kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa melihat di sini ada tanda share. Dan di sini yang harus kita ubah. Nah, bisa Bapak Ibu guru lihat bahwa di sini ada tertulis privacy. Artinya, kita harus mengubah itu supaya anak-anak bisa melihat dengan mengubahnya menjadi public settingannya. Dan di sini anak-anak bisa menulis atau bisa edit, can view, add, pause. Oke. Nah, jangan lupa di-save. Kalau lupa di-save, nanti kita mungkin tidak akan bisa mengeditnya. Oke ya, sudah selesai. Lalu kita bisa melakukan share ini, diklik aja Ibu-ibu, Bapak ya, linknya, lalu kita masukkan aja di sini. Misalnya ini murid Anda nih, dibuka. Kita akan menerima seperti ini. Nah, jadi mereka bisa langsung klik nih, misalnya add comment. Oh, ternyata misalnya menjadi secondary sources adalah, misalnya menjadi sini adalah, buku paket. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini mereka bisa menuliskan di post seperti ini. Nah, mereka bisa mengedit lagi komennya. Oh, ternyata salah bukan buku paket. Oke, mereka bisa mengubahnya, lalu mereka bisa mengeklik update. Kurang lebih seperti itu adalah cara kerjanya.
Untuk penggunaannya sendiri, ini tergantung pada Bapak dan Ibu, mana yang Bapak dan Ibu butuhkan. Di sini, ini, jadi bisa di-explore seperti ini, kalau di sini adalah yang dia akan dari top to bottom, jadi dari atas ke bawah. Kalau dari sini seperti susunannya kotak-kotak seperti, apa ya, kayak laci gitu ya, kotak-kotak-kotak gitu penyusunannya. Nah, apa yang menjadi keterbatasan dari Padlet ini. Di Padlet ini seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini Bapak dan Ibu bisa membuat Padlet, tapi hanya terbatas sampai dengan 3 slide saja. Kalau sesudah 3 slide, apa yang Bapak dan Ibu bisa lakukan adalah antara menghapus, oke, delete, kalau misalnya delete tinggal seperti ini, dengan menuliskan kode yang sudah tertuang, yang sudah tertulis di atas. Oke, atau Bapak dan Ibu bisa melakukan archive. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah katakanlah setelah selesai pelajaran nih, tapi Bapak dan Ibu guru sendiri belum sempat untuk melakukan pengecekan apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Caranya bagaimana dong? Saya ingin menyimpannya. Karena kadang-kadang kalau di archive bisa jadi saya bingung misalnya menuliskannya. Mau carinya di mana saya bingung, misalnya seperti itu. Itu adalah satu hal yang wajar yang mungkin terjadi ke kita semua, karena terlalu banyak target yang diberikan, sehingga pada saat, kita ingin mengkoreksi mungkin kita belum sempat untuk melakukannya. Yang Bapak dan Ibu bisa lakukan, jadi bisa klik di sini ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu klik share gini, nah ini kan ada di sini nih. Di share ini Bapak dan Ibu bisa menyimpannya sebagai bentuk PDF. Ketika Bapak dan Ibu menyimpannya dalam bentuk PDF, kemudian seperti ini yang akan muncul atau yang tersimpan di laptop Bapak dan Ibu. Hal seperti ini sangat memudahkan kita. Jadi nanti pada saat kita sudah ada waktu senggang, ya, kita sudah ada waktu senggang, nah kita sudah bisa melakukan pengecekan file yang kita simpan tadi. Nah, kita nggak perlu bingung. Nah, di sini akan terlihat, oh, sini yang belajar maju yang nulis nih buku paket, nanti ada siapa lagi yang nulis, oh ini yang ini, seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, sekiranya memang tidak ada waktu untuk mengecek, tapi, eee, sudah tidak bisa menambahkan slide lagi dan harus dihapus salah satunya, otomatis ini adalah salah satu opsi yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Jadi semoga di sini, bermanfaat. Nanti kalau Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lagi, bisa dicek lagi nih, bagaimana sih semua bentuk Padlet ini, slide-slide-nya ini, dan apa kegunaannya. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih sampai sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat, karena kita sama-sama guru, di mana yang namanya pembelajaran online saat ini tidaklah mudah bagi kita semua. Bagi kita tidak mudah, apalagi buat siswa kita. Jadi kita mencari cara mudahnya saja, bagaimana. Jadi kita tidak bisa selalu mengharapkan siswa kita online, karena kadang-kadang ada keterbatasan, sinyal yang mungkin di setiap area juga berbeda. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah kita sharing link-nya, kita memberikan tugas apa yang bisa mereka lakukan saat itu, lalu kita bisa mengeceknya kembali sampai seberapa jauh mereka sudah berpartisipasi pada tugas yang sudah Bapak dan Ibu berikan. Terima kasih sekali, sampai ketemu lagi pada postingan saya berikutnya.